Selamat pagi adik-adik sekalian. Untuk video pertama dari mata kuliah NME yang saya berikan untuk kalian, pertama saya akan membahas mengenai kuis 1, 2, dan 3 penyelesaiannya. Kemudian untuk beberapa materi saya akan juga memberikan tutorial latihan soal. Oke, yang pertama adalah kuis 1 yang sudah kita laksanakan di week pertama. Nah, soal yang pertama adalah mengubah besaran sesuai dengan satuan yang diminta. Pertama, bagaimana mengubah informasi laju alir molar menjadi laju alir massa, kemudian laju alir massa menjadi laju alir konsentrasi seperti berikut. Kemudian bagaimana juga mengubah yang konsentrasi dalam gram per liter ke dalam bentuk milimolar. Yang perlu kalian ingat selalu adalah bahwa ketika kita punya informasi seperti ini, satuan yang sangat penting yaitu mol sama dengan massa per mR. Oke? Jadi, jika diketahui bahwa NaCl, kita bisa cari tahu berapa mR dari NaCl dengan menghitung AR atau massa atom relatif dari masing-masing atom yang menyusun molekul tersebut, yaitu Na 23 gram per mol, Cl 35,5 gram per mol. Kita peroleh mR-nya NaCl sekian. Nah, tadi informasinya kita ingin mencari tahu berapa 20 mol per liter itu setara berapa gram per liter. Berarti ubah informasi molnya ini menjadi gram. Tinggal kalau kita mau cari tahu berapa dari massa mol. Mol sama dengan massa dibagi mR untuk mencari massa berarti mol dikali dengan mR. Maka 58,5 dikali 20 kita peroleh bahwa 20 mol per liter secara setara dengan 100.170 gram per liter NaCl. Kemudian, kalau kita punya informasi H2SO4 36 gram per liter, itu setara berapa ppm? ppm dalam hal ini berat per volume. 1 ppm berat per volume sama dengan 1 mg per liter. Maka kita tinggal mengkonversi 36 gram per liter ke miligram per liter. Gram ke miligram dikali 1000, kita peroleh 36.000 ppm berat per volume. Lanjut bagian C, ketika kita punya informasi silosa yang konsentrasinya 20 gram per liter itu berapa milimolar kah? Sekarang, apa yang dimaksud dengan milimolar yaitu 10 pangkat minus 3. Ini maafkan saya lalat ya. Ini 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 mol per liter. Dengan demikian, kalau kita punya FR silosanya berapa? Tinggal 5 kali dari massa atom relatif C, 10 kali massa atom relatif H, dan 5 kali massa atom relatif O. Kita peroleh mR silosa 150 gram per mol. Kembali ke persamaan tadi, kalau mau mengubah gram per liter menjadi berapa mol per liter, itu pakai rumus tadi, bahwa gram per liter itu setara dengan mol per mol itu dengan massa dibagi mR. Berarti tadi massa dibagi dengan mR-nya kita peroleh setara dengan sekian. Nah, kalau milimolar sama dengan 10 pangkat min 3 molar, kalau kita punya segini molar, maka berapa milimolar? Sebaliknya tinggal dikali 10 pangkat 3. Kita peroleh 133 milimolar. Oke, berikutnya. Ubahlah besaran berikut sesuai dengan satuan yang diminta. Sekarang mengubah laju alir volume menjadi laju alir volume massa, kemudian yang volume beda satuan dari meter kubik ke liter, kemudian dari volume ke laju alir molar. Nah, yang pertama, laju alirnya volume tetap ke volume, tapi ada beda satuan. Meter kubik ke liter, jam ke menit. Yang pasti kita tahu bahwa 1 meter kubik setara dengan 1000 liter, kemudian 1 jam setara dengan 60 menit. Maka 250 meter kubik sama dengan 250 meter kubik kali 1000, kemudian 1 jam dikali 60 menit. Kita peroleh sekitar 4.200 liter per menit. Lanjut. Kalau aliran airnya 150 meter kubik per jam, berapa kilogram per menitkah itu? Rumus yang penting adalah massa jenis sama dengan massa dibagi volume.
Maka ketika ada informasi volumenya 150 meter kubik, berapakah masanya? Massa sama dengan rho atau massa jenis dikali dengan volume. Maka 1 gram per mililiter dikali dengan 150 meter kubik per jam. Nah, sekarang 1 gram per mililiter itu kita ubah ke dia ke dalam satuan meter kubiknya. Kita peroleh kemudian jam itu setara dengan 60 menit. Maka 1 per 60 jam per menit kali 1 per 1000 kg per gram kali 10 pangkat 6 ml per meter kubik. Dengan silangkan beberapa satuan yang bisa dikonversi, kita peroleh bahwa massa air setara dengan 2500 kg per menitnya. Lanjut, kalau aliran udara 3500 liter per menit, berapakah dia dalam satuan laju alir mol? Kita pakai asumsi gas ideal, bahwa dengan demikian kita bisa memakai persamaan gas idealnya. PV sama dengan nRT. Tekanan dikali volume sama dengan mol dikali konstanta gas ideal dikali temperatur. Kita ingin mencari tahu laju alir molnya, maka mol sama dengan PV per RT. Pada kondisi gas ideal, kita ambil kondisi ketika suhu sama dengan 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, suhu 25 derajat Celcius kita konversi ke Kelvin, kemudian kita pakai tekanan 1 atm, dan pakai konstanta gas ideal yang memakai dua satuan ini, yaitu Kelvin dan atm, serta liter. Sesuai dengan satuan yang diberikan soal. Untuk mempermudah pengerjaan, tidak perlu konversi satuan lagi. Kita peroleh N sama dengan PV per RT, yaitu P1 atm substitusi, kemudian V volumenya, itu laju alir ini, hanya menambahkan informasi waktu sebenarnya, kemudian 0,082 liter atm per mol Kelvin, dikali 298,15 Kelvin. Ingat ya, 298,15 karena 25 ditambah 273,15. Tidak langsung pakai 273,15 karena itu adalah nilai suhu dalam satuan Kelvin untuk 0 derajat Celcius. Demikian kita konversi satuan-satuan yangnya, kita peroleh endingnya masih dalam satuan mol per menit. Pertanyaannya adalah kilomol per menit. Mengubah mol ke kilomol dibagi 1000 menjadi 0,143 kilomol per menit. Soal terakhir, mengubah besaran sesuai dengan satuan yang diminta. Kalau kita punya informasi fraksi mol, 75% N2 dan 25% CO2, ubah ke fraksi massa dan ubah ke fraksi volume. Bagaimana caranya? Oke, kalau dari fraksi mol ke fraksi massa dulu, kita tetapkan basis. Misal untuk basis 100 mol campuran gas N2 dan CO2. Kalau dia 75% fraksi mol, kita punya 75 mol N2, maka kemudian kalau punya basis 100 mol dikali 25%, kita punya 25 mol CO2. 75 mol N2, berapakah itu dalam satuan massa? Berapakah dia? Kali dengan MR. MR-nya 2, N2 yaitu 28 gram per mol, kita peroleh massa N2 2100 gram. Kemudian 25 mol CO2, maaf ini CO2. Oke. Kalau 25 mol CO2 itu berapa dalam satuan laju alir massa? Dalam satuan massa 25 mol dikali dengan MrCO2. MrCO2 12 tambah 16 kali 2, 44. Oke. Kita peroleh 1100 gram CO2. Nah, untuk menghitung dalam fraksi massa terlebih dahulu, totalkan kedua massanya. Dapat kita 3200 gram. Mencari fraksi massa N2, maka massa N2 dibagi dengan massa total diperoleh 65,6%. Berat per berat. Untuk O2, boleh hitung lagi 1100 per 3200 atau langsung 100 kurang 65,6%, yaitu 34,4% berat per berat CO2. Selanjutnya, kalau dia mengubah dari laju alir molar ke laju alir volume. Nah, pakai konsep kita sekarang masih asumsi gas ideal ya.
Kalau di state di soal, tidak ada di state di soal, kita pakai persamaan gas ideal, yaitu sekarang tujuannya mencari volume. Kalau kita punya informasi mol, maka V sama dengan N RT per P. Oke, mol CO2. Tadi kembali lagi ke basis. Kalau ada basis 100 mol, maka mol CO2 sama dengan 25% dari kali 100 mol. Kalau molnya N2, 75% kali 100 mol. Mencari volume masing-masing, mol masing-masing dikali RT per P. Nah, kalau saya membandingkan, kan tujuannya sekarang mencari fraksi perbandingan antara keduanya. Maka, volume N2 per volume CO2 sama dengan mensubstitusi masing-masing dari ini kan ya. Pada kondisi di mana kedua gas berada dalam kondisi yang sama, karena mereka merupakan campuran gas, berarti gasnya dalam satu wadah, artinya gasnya juga mendapatkan temperatur yang sama, mendapatkan tekanan yang sama, maka T dan P-nya sama. Oke? Adapun R merupakan konstanta, maka nilainya selalu sama untuk semua kondisi. Dengan demikian, fraksi dari volume akan sama dengan fraksi dari mol, yaitu 75% dan 25%.